ini belum diotak. Dan kata temanku kesini itu yang si Jack gitu, jarene anak kecilnya bergelantungan dan gini gitu. Rumah ada maling apa gimana, tahu-tahu ada orang masuk. Terus saya blebekin. Saya tenggelamin dah. Dia mau testimoni keris ngadeg sendiri, kerisnya minder. Dia bilang di sini tuh penunggunya yang paling tua tuh anak kecil 2. Jadi di dapur rumah itu ada anak kecil. Itu di dalam mimpi ya berarti? Di dalam mimpi nyamperin terus minta minum itu mas. Setelah minta minum langsung lari keluar. Ternyata di luar itu ada anak kecil juga tapi laki-laki. Oh berarti yang minta minum yang cewek? Yang cewek. Kira-kira seusia pak? Seusia kayaknya. Seusia. Sekitar 5 tahunan ya? Iya kayaknya kembar lagi perempuan itu mas. Terus sudah kasih minum tuh langsung lari ke arah sumur. Berarti kan emang tinggalnya di sumur. Anehnya lagi tuh yang mimpi tuh nggak cuma aku doang itu mas, banyak itu dan mimpinya itu sama semua. Minta air ya? Minta air. Ya, salah satunya Yusuf. Pas gue aku lagi anyaran pindah neng gini loh. Tahun 2015 ngerti-ngerti turu seperti biasa. Gue ra ngerti-ngerti tahun 2015 ra ngerti-ngerti turu. Betina ya turu. Aduh. Enggak, maksudnya saya tidur kan kalau seperti biasa kalau tidur kan biasanya malam-malam tengah malam jam 2 jam 1 kan suka ngelilir. Ngelilir tuh kebangun. Jadi pas aku ngelilir, biasanya tuh kalau ngelilir tuh cuman ke kamar mandi, habis itu minum air putih terus tidur lagi. Nah, itu pas aku kamar mandi tahu-tahu mau pipis dalam kamar mandi ada anak kecil cowok. Nah, pas itu kan kaget kan dikirain rumah ada maling apa gimana, tahu-tahu ada orang masuk. Terus saya blebekin. Saya tenggelamin dah. Saya celupin. Ndasnya kan kaget itu, posisinya kaget. Jadi anak kecilnya itu ndasnya tak celup gasnya. Kepalanya tak celupkan ke air, ke bak. Pas itu kan anak kecilnya sampai megap-megap kayak mau mati. Tenan, asli sumpah. Kayak mau mati itu terus tak lepasin dia megap-megap. Itu posisinya saya nggak jadi nguyuh, nggak jadi pipis. Terus habis itu anak kecil itu lari ke ruangan rumah saya di bekas garasi. Nah di situ ternyata ada anak kecil lagi perempuan. Di situ dia bilang, Mas minta minumnya, dia bilang gitu. Terus tak ambilin minum, udah tak tinggal ke kamar masuk tidur lagi. Itu pertama kali ketemu. Tapi di situ aku nggak sadar nek itu jebulnya cuma ngimpi loh. Itu mimpi ya. Ternyata iya. Jebulnya. Enggak sadar kalau itu ternyata cuma mimpi. Di garasi ya, pasti selalu di garasi loh. Sama kayak. Iya. Soalnya itu kayak nyata banget tuh loh. Kegiatannya juga sama kayak bener-bener ngelilir asli. Jadi kayak setting tempatnya persis. Kayak enggak ngimpi, kayak asli. Teman-temanku banyak yang ngimpiin ada 5 orang. Iya. Dan itu semua kasusnya sama. Mesti neng gene. Minta minum, nek ra minta makan. Ada juga yang dimimpiin minta makan, namanya Wiro. Jadi dia belum pernah datang ke rumahku. Tahu-tahu dia dimimpiin. Tiba-tiba dia main ke rumahku. Itu di dalam mimpi itu. Main mimpi. Tiba-tiba main ning omahku njuk ngerti-ngerti ana cah cilik njaluk panganan, minta makan. Padahal Wiro belum pernah sampai sini, tapi setting tempatnya wis bener-bener podo ya. Sama gitu. Ciri-cirinya sama. Dan dia dimintain makan. Terus ada lagi itu temanku Gendon namanya. Gendon juga sama. Nek Gendon udah pernah main kesini sama Gendon. Tapi semua mimpinya tuh di rumahnya masing-masing. Cuman aku yang mimpi gini. Enggak itu omahku ya. Ayo. Gendon dimimpiin ya sama. Tahu-tahu main kesini. Ceritanya kok men. Intinya nek Gendon ini podo aku wedoke sing minta minum. Iya, minta minum wedoke. Ya settingnya podo. Iya sama. Rumahku. Padahal main kesini ngerti dimintain minum. Terus ada temanku yang semi dukun. Oh masak berarti? Iya, masak. Oh masak dukun. Pertama tak kirain masak. Ternyata kan baru main kesini teman-teman SMA baru ngumpul-ngumpul di garasi. Nah baru ngerokok-ngerokok tiba-tiba itu temanku yang namanya si Jack ngomong, wah neng gini neng cah cilik
lagi dolanan. Padahal gue wis tahu. Padahal aku cerita, belum pernah cerita. Nah, di sini baru yang teman-teman yang ada di situ tuh baru nyadar, wah kok cah cilik ah. Ternyata tuh langsung ingatannya ke flashback tuh loh. Wah, aku juga pernah mimpi ning kene cah cilik, eneng cah cilik ngene-ngene iki. Berarti si Jack itu tadi bukan dukun keju, bukan masak. Asli. Asli dia bisa ndelok, asli. Terus ada lagi pas ini temanku kesini di garasi, aku cuman berdua tuh, namanya si Om. Ngapain berdua di garasi? Bonyon ngerokok. Bonyon lagi. Ngerokok biasa. Tahu-tahu si Om itu ngomong, dia bilang di sini tuh penunggunya yang paling tua tuh anak kecil 2 sepasang, cowok cewek anak kecil, tapi itu udah lama banget, dah tua banget. Jadi berarti penunggu seniornya di sini tuh loh, karena si Om. Nah itu si Om tuh awalnya tuh dulu waktu SMA tuh emang mainannya keris gitu. Aku ditunjukin video bisa ngaduk, kerisnya bisa ngaduk sendiri. Asli itu. Terus bahasan kita main ke sana ke rumahnya, dia mau testimoni keris ngaduk sendiri, kerisnya minder. Maksudnya minder? Nggak mau ngaduk. Bisa berarti Mas. Loh iya. Soalnya terus alasannya dia minder be jarene. di sini loh, maksudnya iki nek nang ngarepe wong akeh ra iso lho jebulnya. Tapi Nah, emang dari kalau situ kan- kalau diliatin banyak orang kan susah berdiri. Iya. Oh iya. Terus itu Logikanya kan gitu. Tetepan. terus si Om itu pertamanya kan nggak percaya atau dia mainan kulik-kulik itu. Ternyata setelah dia bilang kayak gitu, padahal itu belum pernah diceritain juga kalau kalau anak-anak itu pernah mimpi kayak gitu, dia belum pernah dengar. Pas cerita kan Nah. posisinya nggak ada dia, jadi kan Terus tahu-tahu dia kesini tuh ngomong tiba-tiba tuh pas pokoknya lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba ngomong kayak gitu. Ini di sini penunggunya apa anak kecil sepasang gitu. Nah, itu langsung percaya aku kalau dia emang bener-bener dukun murni loh. Oh. Bukan semi dukun itu. di tempat itu udah dukun sih. Wong sing duwe kemampuan iso ndelok ya. Iya, orang yang bisa bukan orang dukun, dapat- maksudnya orang yang tapi can dolanane ngono kuwi lho. Royok dukun ada. Bisa dikira dukun. Nah, dari situ. Terus ada nih kejadian satu lagi nih ini yang paling menarik ini karena ini kalau yang lainnya kan cuman modelnya ada kayak teman-teman yang bisa lihat ngomong kayak gitu, ada penunggu gini, sebelumnya juga ada yang mimpi. Tapi kalau ini yang satu temanku kuliah nih benar-benar di alam sadar ini real. Asli, Mike. Asli. Perlu nek iki. Temanku kuliah kan ngampiri jam jemput jam 7 kan jam 7 pagi. Oh. Karena aku kuliah jam 8, dia jam 7 pagi sampai rumah. Pas itu aku posisinya baru mandi. Dia bilang Di rumah sama siapa tadi? sendiri, di rumah benar-benar sendiri. Dia bilang intinya dia minta Sarapan. tak suruh goreng endok sendiri di dapur. Nah, kebetulan kan dapur deket sama garasi kan. Deket sama apa? Garasi lawas yang sekarang udah jadi apa? Pengalaman. Udah jadi kampung halaman, udah jadi kamar nonton TV. Nah, di situ dia pas masak endok tuh kan dia etel kan. Karena taunya aku di rumah sendiri jadi nggak ada rasa nggak kepenak lho. Nah, jadi los-losan masak tak enteni dijaba. Oh, tidak. Oh. Tak enteni di luar. Dia tahu-tahu ngomong sambil nggak gelak endok gitu loh. Sambil ngelolong dong. Sambil nggak gelak endok dia bilang, "Gini gue neng omah ra dhewean." Artinya kamu di rumah nggak sendirian. Heeh. Terus aku ngomong, "Beh, kok bisa gitu kan. Padahal ket mau aku dhewe, maksudnya dari tadi kan aku sendiri kan orang tua adik-adik kan jam 7 sebelum setengah 7 kan udah pada berangkat kerja sama sekolah kan adik-adik. Di rumah kan beneran sendiri nggak ada siapa-siapa. Dia bilangnya pas masak itu denger suara anak kecil pada bercanda lho, gojek-gojekan lho. Nah, dikirone adikku, dikirone. Padahal jelas-jelas sih ning omah dhewe lho. Kan posisi dapur sama ini kan cuma deket banget kan. Terpisah satu tembok. Jadi dia terus malah dadi gak enak tuh lho dikirane gak sopan nih lho. Dikirane nang adikku ngono lho. Pas aku tinjaba tadi ngerti-ngerti kaget toh. Wih, aku nang omah ket mau dhewe. Kok lagi-lagi anak kecil lagi ngono lho. Kondisine kuwi dari kejadian mimpi dan lain-lain nih itu selang waktu ya wis rodok 1 tahunan lah. Dan itu orang itu belum pernah tak ceritain kan temanku kuliah ya. Oh iya. Bukan temen SMA. Berarti dia sering ingin menampakkan jati dirinya. Dan itu di alam sadar lho sik ngeri. Dadi kuwi ra ngeru-ngerui wujud. Emang gor suara tok do gojek ngono ya kok ada cah cilik biasa. Gigian berarti. Sekikian. Tapi nek didelok-delok iki Langsung ra kepenak enggak arek. nganu sih. Maksudnya enggak ganggu dulu. Enggak ganggu dia. Ya cuman ibaratnya pengen
menampakkan maksudnya ini aku loh. ini aku loh pengen kenalan ngono lho. Say hello ngono lho. Intinya ngono kuwi anak kecil dua itu tadi. Tapi nek ganggu aslinya ora. Ya yang cuman ada apa Interaksi. interaksi dan apa selalu minta minum dan makan nih loh yang itu temanku yang tadi yang setengah paranormal itu belum tak tanyain kayak gitu dia belum bisa mengartikan maksudnya dia aslinya ngopo gitu. Mungkin kalau ada dukun asli tahu paling tetap ada maksud lah. Maksudnya ya udah dukun lah. iya dukun Wong pinter lah. Orang yang bisa maksudnya orang sih berkomunikasi. Saya kan istilahnya paling dia ingin menyampaikan pesan lah. Karena kan yang di mimpi rata-rata kejadiannya sama minta minum. Mungkin tuh ada hubungannya sama mungkin pas lagi musim kemarau pas sumurnya kering apa gimana. Nah itu mungkin. Tapi si Yusuf tadi temennya bilang di sini paling tua anak itu. Berarti kan mungkin itu dari generasi yang sangat jauh. Dan setting fashionnya itu maksudnya pakaian ini cara berpakaiannya kayak misalnya kayak pakaian londo. Jadi dhek eneng melembunge lho kene iki. Kalau nek baju cewek kene iki eneng melembunge. Mekar Lanang ya potongane yang apik lah kaya modelnya lanangnya kaya The Boy in Street pajamas kan. Gosen. Oh iya. Apa? Gosen. Iya, model apa jenis kaya blasteran ya lho. Tapi lu Indonesia sih rupanya enggak pakai putih. Kayak badim rupanya. Putih tapi. Putih. Ya dan pakaian-pakaiannya pakaian bangsawan di masa itu. Nek kayak kita lihat-lihat film setting tahun-tahun 40-30-an. Tapi rada aneh ya bangsawan minta air sama minta makan. Nah, itu yang belum diartikan. Belum tahu apa. Maksudnya belum bisa diasumsikan apa maksudnya ngono lho. Kalau misalnya dia datengin lagi dan ngomong apa maksudnya ya, kita rawani nek datengin ora wae. Tapi mending rasa ngerti lho. Iya. Tapi mending ngerti sob. Oh, yang mending ngerti. Jadi ya mungkin Amek bersedia berinteraksi. Mungkin ya gelem bae Mas. Kalau misalnya mau berinteraksi nanti di setting uji nyali kan. Diam di situ tidur semalaman. Semalaman pun 1000. Mungkin Ipung mau bisa tidur semalaman besok bermalam di tempat lain. Pindah latar. Di dalam sumurnya ya. Tapi itu emang menarik banget ya asli. Iya, lihatnya menarik. Dengan pakaian bangsawan dan resik lho bentukane kok iso dhek iso ngelih ro. Bisa lapar sama kehausan nih mesti kan eneng sesuatu yang terjadi di masa lalu. Beberapa kemungkinan sih. Mungkin kaya gue perkenalan kowe ini lho. Kan mungkin kowe anyar to, gue perkenalan. Ya ono aku lho ning kene. Mungkin. Berarti dia udah terjebak lama ya di situ ya. Tapi kalau haus nek jare kanca kule si Jack kuwi wonge iki ya kulit dia dolane ning ngono. Maksudnya pas kita di garasi itu lewedoki lagi menek neng gon sumur lho jarine. Maksudnya menek neng gon kan sumurnya ada gini nih nang sini kuwi menek. Ya buat ngerek. Heeh. Ora kerekane bukan katrolnya maksudnya kan wesine. Heeh, wesine dhek menek ngono. Nek si Om le ndelok pas kuwi dari cah cilik dan kene nang wong loro lanang wedok baru di situ dan ngarep iki lho ngarep ngomong-ngomong itu. Tapi pernah enggak sih Mas kalau warga sini tanya kalau apa katanya pengen tahu maksudnya apa gitu mau ngapa atau apa gimana? Nah, itu yang katanya Yusuf pernah ketemu sama warga di sini tapi nggak kenal. Bukan warga. Aku ketemu pas waktu kuwi kan lagi ning masjid to karo Ikrawi kondisine kuwi. Nah, kuwi wong kono ngomong-ngomongan kae. Dadi habis bar pengajian iki lho dek. Padha-padha bar pengajian to kene ngomong-ngomongan kae. Nah, dia ngomong-ngomongan intinya kenalan aja tanyain rumahnya mana ya Mas. Terus dia bilang itu nganu loh Mas. Sumurnya angker banget loh Mas gono kuwi Mas biyen. Berarti dia bilang kayak gitu tahu-tahu. Berarti ada sejarahnya gitu ya. Berarti kan di sini kan ada sebuah historis ya. Udah pada tahu. Yang aku enggak tahu kan orang-orang yang terdahulu itu yang tahu kisahnya dan emang belum pernah ngulik-ngulik kan. Kalau dilihat dari bangunannya kan sumurnya ini yang paling ori gitu loh. Iya. Ya kan? Maksudnya dari bentuk bangunannya, temboknya. Saya enggak disentuh sama sekali lah sama yang tinggal di sini gitu. Nah itu anehnya itu kayak emang bener-bener nang kisah sik mbuh lho. Tapi make sense kalau dia tuh keluarga bangsawan dilihat dari daerahnya loh. Sini kan sebelah sana terus di sini ada bangunan nyambung.
Nah, enggak ayahnya Belanda ya sapa, mbahnya Mboknya- sapa. Pokoknya Jawir. Heeh. Maksudnya Jawa itu. Oh. Ora, tapi kalau dengar cerita-cerita sejarah, misalkan zaman dulu cowoknya Belanda, terus istrinya pribumi, Iya. itu anaknya kan kaum tengahan. Istilahnya dia di Oh. pribumi nggak diterima, di Belandanya juga nggak diterima. Oh iya. Kan terjadi ya, kayak gitu. Nah, takutnya ya kan, Iya. ya itu asumsi lagi. Kalau zaman dulu kan eneng misalnya kowe wis tau krungu sejarah kan dulu kan banyak kan waktu eneng masa penjajahan ini, waktu rakyat bergerak iki, oke sik keluarga-keluarga campuran kuwi dinganu Sampah kan. Udah sama kan. dobong omahe Oh, di Oh iya, iya. dipateni wong tuane ngono yo. Biasanya kalau kayak gitu nek ning kowe wis tau ndelok film Merah putih. Merah Putih kan. Iya. Kayak selamatkan anaknya lho. Iya. Wong tuane dimasak. Oh bisa jadi, ya itu asumsi lagi. Asumsi lagi. Tapi kayak gitu terus dia disembunyikan tapi Iya. nggak ada orang yang nemu. Nggak ada orang yang nemu, akhirnya Kehausan. Nah, akhirnya kehausan, kelaparan, terus mereka cuma berdua main berdua sampai sekarang, terus mungkin mereka nyari orang tuanya atau gimana kan, makanya nyangkut. iya. Yang sering cerita-cerita yang sering terjadi kan kayak gitu, anak kecil mereka tuh masih penasaran Iya. orang tuanya di mana kok nggak dijemput-jemput gitu loh. Makanya dia lama tetap dalam penantian. istilahnya. Iya, cuma kan itu asumsi, makanya nggak tahu sebenarnya piye. Sebenarnya sih nggak ganggu, cuman kayak lebih kasihan aja. Iya, tuh. kasihan sebenarnya. Ya, penasaran historinya juga. Nah, historinya juga yang bikin menarik itu. Sekarang kita udah ada di sumurnya. Di kediaman dua anak kecil ini ya kan, yang disinyalir angker. Assalamualaikum. Jadi ini memang yang belum pernah di otak adik tuh iki bangunan sumur ini nih. Ini belum di otak adik. Dan kata pas temanku kesini itu kan si Jack gitu. Jarine anak kecilnya bergelantungan dan gini gitu. Iki asli ini kau biar mas deh. Ini dari dulu. Dari dulu. Ini bangunan aslinya. Dalam banget ini sumurnya. Nek dulu masih ada katrolnya ya pas aku pertama pindah nih. Ya, apapun historinya, semoga kedua anak kecil itu dilapangkan jalannya untuk menuju ke Perjalanan selanjutnya. perjalanan selanjutnya.